Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Hikmah, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 tahap 3 Prodi Informatika di LPTK Universitas Negeri 11 Maret dengan nomor induk mahasiswa X95250814334. Hari ini saya akan mengambil video pembelajaran di SMK NU 02 Rawasari kelas 10 fase E dengan metode pembelajaran Project Based Learning dengan materi teknologi informasi dan komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa bisa dibimbing ketua kelasnya, Mas Tunggal. Silakan teman-temannya dibimbing untuk berdoa. Ya, gerak doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan untuk pertemuan hari ini kita diberi kelancaran. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, saya ngecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nurul Asifah, Nurul Afifah, Nurul Afni Maulida, Rania Dela Puspita, Retno Tiwi Widianti, Reva Aulia, Sakit, Septi Filiatul, Sofi Ardianti, Sinta Amelia, Siti Nur Laila, Sonia Marlena, Sri Rizky, Tunggal Ahmad Al-Fatih, Hadir. Vera Feriska, Finati Anggraini, Windy Firnanda, Ulan Yuniar Azima, Zana Zerlina, Sakit, Zaskia Mesya, Sakit, Emi Ibrahim Muafiq. Hadir. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Untuk yang sakit, kita doakan mudah-mudahan hidup tetap sehat dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Kita latih fokus terlebih dahulu dengan cara ice breaking ya. Oke, ice breakingnya cluenya adalah jika maka. Jika nanti saya menyebutkan salah satu nama dari kalian, siapkan satu kata jika dan maka. Jadi nanti jika saya menyebutkan satu anak, maka ke jawabannya ke anak yang lain. Gitu ya? Ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke.
Jika Retno, Jika saya menjadi poluan, maka Vera. maka saya akan menangis. Jika Afni, Jika saya lapar, maka Nurul. saya biarkan. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk materi hari ini kita masuk ke bab 2 tentang teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Materinya adalah penggunaan aplikasi pengolah angka atau biasa disebut dengan Microsoft Office Excel. Ya. Di sini ada yang tahu Microsoft Office Excel? Nurul? Microsoft Office Excel adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat data informasi dalam bentuk angka. Oke. Terima kasih. Ya, untuk Microsoft Office Excel sendiri pengertiannya adalah, jadi di sini saya menjelaskan untuk tujuan pembelajaran ya di materi ini itu menjelaskan fungsi dan manfaat di dalam aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. Ya. Kemudian menggunakan rumus ataupun formula serta mengenali komponen utama dan menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik. Kemudian untuk aplikasi pengolahan angka sendiri yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data secara numerik atau angka dalam bentuk lembar kerja atau worksheet. Ya. Kemudian yang terstruktur dalam baris dan kolom. Jadi aplikasinya itu dalam bentuk worksheet atau sebuah lembar kerja. Kemudian untuk fungsi utama dari Microsoft Excel ya, yang pertama yaitu menjumlahkan atau penghitungan pengurangan rata-rata atau penghitungan kompleks yang lainnya. Itu pengelolaan data numerik. Kemudian digunakan juga untuk pembuatan laporan keuangan ya. Terus menyajikan data dalam bentuk visual, tabel dan grafik. Kemudian pengelolaan otomatis atau menggunakan sebuah rumus atau formula. Kemudian untuk tampilan awalnya ya, tampilan Microsoft Office Excel itu bisa kalian buka aplikasinya lewat PC yang ada di depan kalian masing-masing ya. Dengan cara pilih menu pada desktop jika di situ tersedia logo Microsoft Excel-nya yang sudah terinstall. Silakan bisa kalian buka.
Jadi di dalam lembar kerja Microsoft Office Excel itu terdapat sel atau pertemuan baris dan kolom. Kemudian ada formula bar. Di dalam formula bar itu digunakan untuk menampilkan sebuah rumus. Jadi misalkan nanti di dalam perhitungan kalian menggunakan rumus itu muncul di formulanya. Next. Kemudian untuk penggunaan operasi dasar di dalam Microsoft Excel itu ada penjumlahan, pengurangan, ya, kemudian perkalian atau pembagian. Di dalam memasukkan rumus ataupun formula di dalam Excel itu penjumlahan itu seperti biasa ya, kita menggunakan simbol plus, sedangkan untuk pengurangan simbolnya min, ya. Kemudian untuk pembagian itu menggunakan simbol garis miring, sedangkan untuk perkalian menggunakan simbol bintang. Ya. Jadi itu beberapa operasional dasar di dalam Microsoft Office Excel.
Oke, sampai sini jelas ya? Oke. Untuk penerapan Microsoft Excel di dalam kehidupan sehari-hari itu ya sangat penting sekali, baik di bidang profesional, pekerjaan maupun akademik ya. Nanti aplikasi ini akan diterapkan ketika nanti kalian sudah di dunia kerja maupun di dunia bisnis, gitu ya. Jadi salah satu contoh adalah bikin sebuah laporan keuangan atau bikin jadwal atau bahkan pengelolaan sebuah nilai. Ya, untuk materi hari ini kita akan praktik pembuatan sebuah lembar kerja nilai ya. Nanti akan saya bagikan LKPD lembar kerjanya. Silakan nanti kalian bisa dibikin. Jadi ini personal ya, satu anak bikin satu. Oke, silakan. Nanti bisa kita praktekkan. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita praktek menuju ke nanti kita coba ya. Oke. Sebelumnya kita buka dulu aplikasi program pengolah angkanya. Seperti ini. Di dalam membuat data di dalam Excel, seperti yang sudah saya jelaskan tadi materinya, ini merupakan tampilan dari lembar kerja Microsoft Office Excel. Tampilannya seperti ini. Jadi di sini, oke, ada file, home, insert, draw, page layout, formula itu merupakan figur atau grup tab yang berfungsi sesuai dengan penggunaannya. Misalnya di sini ada tab home, insert, draw. Jadi silakan kalian bikin sebuah data lembar kerja baru ya, dibikin untuk penggunaan rumus dasar Microsoft Excel, yaitu sum, average, count, max, and min. Silakan kalian bikin tabelnya terlebih dahulu yang sudah saya berikan, bisa dikerjakan. Kemudian nanti saya jelaskan cara pemasukan formula ataupun rumus.
untuk mengatur lebar kolom seperti ini dari kolom 1, sel 1 ke sel yang lain ini kan, jadi harus diatur kolomnya ya. Seperti ini. Untuk pengaturan kolom, yang pertama bisa kita gunakan itu letakkan kursor. Ini kursor ditaruh di bagian paling atas kolomnya sampai muncul tanda pemakas seperti ini. Ya, baru nanti kita geser. Itu pertama ya, yang untuk pengaturan kolom. Sama, kita letakkan kursornya di kolom C, karena yang mau diatur itu kolom C. Kita tarik seperti ini ya. Kemudian juga sama, ini untuk pengaturan kolom. Bisa juga gunakan ya, diklik kolom yang mau diubah, kemudian pilih yang Oke, jadi seperti itu ya untuk pengaturan lebar kolomnya. Kemudian untuk membuat nomor di sini di dalam Microsoft Excel, untuk penomoran itu kita bisa menggunakan secara otomatis. Jadi tidak usah kalian menomorin satu-satu. Jadi kita bisa menggunakan penomoran otomatis dengan cara masukkan dulu terlebih dahulu di dalam 2 sel, kemudian kita blok ya. Terus bisa kita tarik di bagian pojok paling sini sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di sini jumlahnya ada 15, kita tarik sampai dengan 15. Jadi nanti secara otomatis nomornya akan muncul. Terus kemudian untuk mengatur tata letak yang ada di dalam sini itu bisa gunakan mode tata letak paragraf yang di sini ya. Di sini ada beberapa icon. Yang pertama ada center, kemudian left, right. Itu untuk mengatur tata letak teksnya. Misalkan letak teks ini kita mau taruh di tengah-tengah, itu bisa kalian gunakan center. Center itu yang bagian ini ya. Nah, ini center. Maka nanti letak teksnya akan berada di tengah. Misalkan kalian mau taruh di sebelah kiri, itu bisa gunakan left. Ya, seperti ini. Nanti teksnya terletak di kiri. Seperti itu ya. Sampai sini paham? Oke. Kemudian bisa kalian masuk
angka, kita formatkan pakai general tidak apa-apa. Tapi kalau kita pembuatan misalkan laporan keuangan, itu format selnya, ya, untuk mengganti format sel itu berada di bagian sini ya. Jadi ini pengaturan format sel. Di sini ada general, number, forensik, accounting. Ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di materi awal, ya, general itu untuk membuat teks seperti biasa ya, bisa nama, alamat, ya itu general pakainya. Sedangkan number itu untuk yang berjenis format angka. Sedangkan forensik tadi format untuk apa? Mata uang, benar sekali. Jadi misalkan untuk laporan keuangan bisa menggunakan forensik. Bisa juga menggunakan accounting, itu dengan cara accounting itu dibuat untuk memasukkan jenis mata uangnya. Misalkan kalau kita menggunakan rupiah, jadi nanti format accountingnya atau penulisannya itu secara otomatis menggunakan Indonesia rupiah. Atau misalkan pakai yang luar negeri itu bisa menggunakan dolar, ya, seperti itu. Kemudian untuk yang lain seperti time waktu, ya, itu date ya, termasuk menggunakan tanggal lahir, itu formatnya menggunakan short date atau long date. Ya. Kemudian ada presentase dan yang lainnya. Ini di sini banyak sekali ya. Misalkan ini kita ganti number. Di sini keterangannya juga muncul nomor yang akan kita gunakan. Kemudian misalkan kita gunakan currency, ya, misalkan Indonesia rupiah, di sini juga muncul keterangannya, simbolnya apa, terus desimalnya yang mau digunakan itu berapa, ya. Terus ada juga accounting, kemudian date itu digunakan untuk penggunaan tanggal lahir ya. Di sini nanti tinggal kalian aja pilih mau menggunakan yang format yang apa, tergantung kebutuhan yang kalian dibikin ya. Kemudian untuk pembuatan format nilai itu kan kita menggunakan angka, berarti biasa ya, kita gunakan number aja. Kita masukkan nilainya. Misalkan kita atur kolomnya. Terus kita masukkan nilai tugas yang kedua. Kemudian kita masukkan data nilai ujiannya. Seperti ini ya. Jadi untuk membuat garis pemisah, mau dibuat tabel kolom, data yang
border itu untuk mengatur garis pemisah menjadi dan seperti tabel. Jadi di dalam Microsoft Excel itu seperti ini. Kita atur teksnya di tengah-tengah biar kelihatan. Nah, jadi mungkin seperti jadi misalkan nanti ini di judulnya di bagian paling atas ya, itu kita letakkan di center atau di tengah-tengah tapi yang ngambang. Jadi tengah-tengahnya itu di benar bagian antara middle element. Seperti ini. Jadi datanya dibikin seperti ini ya. Kemudian untuk membuat judul tabel, misalkan ini judul biasanya kan terletak di bagian tengah-tengah. Kita taruhlah. Jadi untuk membuat judul ini menjadi di tengah-tengah, kita bisa gunakan blok terlebih dahulu. Kemudian kita gunakan wrapping text. Letak di sini. Ini wrap text. Jadi pastikan kita mau taruh di tengah-tengah tabel. Kita blok mulai dari tabel kolom pertama sampai dengan kolom terakhir tabel. Ya. Secara vertikal atau menyamping ya dari kanan ke kiri. Kemudian kita pilih wrap text. Kita pilih merge and center. Nanti judulnya akan terletak di tengah-tengah ya seperti ini. Kita gunakan merge center. Seperti ini. Sampai sini paham? Oke. Untuk pengaturan teks sendiri seperti yang sudah saya sampaikan ya di materi Microsoft Word itu hampir sama ya. Untuk menambahkan huruf, untuk mengatur huruf itu menggunakan apa? Jadi di sini ya ada di tab home ada beberapa. Misalkan kita mau menggunakan ukuran atau jenis fontnya, kita bisa ganti. Ini jenis font. Misal kita mau menggunakan Times New Roman, terus ukurannya itu bisa kita ganti sesuai dengan. Misalkan kita mau bikin besar ya kita ganti ukuran fontnya di sini ya. Terus bisa kita blok atau bisa teksnya bisa kita tebalkan menggunakan bold atau bisa gunakan tombol kombinasi tombol ya, menggunakan kontrol untuk menambahkan huruf kontrol P atau bold ya, seperti itu. Kemudian kita gunakan rumus atau formula ya. Di sini akan saya jelaskan penggunaan rumus formula sum, average, count, max, and min.
bener ya. Oke. Untuk menghitung nilai total, kita bisa gunakan sum ya. Nilai tugas yang pertama, misalkan di sini kita total semua. Jadi di sini untuk penghitungan jumlah secara otomatis, ya, di sini ada auto sum. Bisa kalian lihat ya di tab sini home. Logonya seperti ini. Ini logo sum itu atau penghitungan nilai secara otomatis atau berfungsi dari total nilai yang dihitung. Misalkan kita mau menghitung nilai tugas yang pertama, nilai tugas ke-1. Jadi kita blok terlebih dahulu nilainya. Kemudian kita bisa pilih auto. Jadi di sini nilai totalnya muncul ya, jumlah dari beberapa nama dan nilai. Jadi misalkan kalian mau menghitung penghitungan laporan keuangan, ya, jadi tidak usah menggunakan kalkulator, tinggal kalian tarik saja di blok, kemudian pilih sum. Jadi secara otomatis nanti data yang sudah dimasukkan menghitung secara otomatis. Seperti itu ya. Kemudian untuk total nilainya, sebelum kita masukkan rumus, pastikan kita gunakan sama dengan. Jadi misalkan kita mau total memasukkan formula ataupun rumus, itu diawali dengan sama dengan. Jadi di sini kita mau menghitung nilai dari Muhammad Ibrahim. Dari nilai tugas yang pertama, terus nilai tugas yang kedua, kemudian ditambah nilai ujian. Tinggal kita masukkan sama dengan, kemudian kita drag. Kita drag selnya yang mau dihitung. Baru kita enterkan. Maaf. Sama dengan, jadi kita masukkan nilai tugas yang pertama, terus kemudian ditambah nilai tugas yang kedua, terus kita tambah nilai ujian ya. Jadi ini penggunaan penjumlahan nilai ya. Jadi dari nilai tugas pertama itu C5 itu terletak di nilai tugas yang pertama itu terletak di kolom C5, kemudian nilai tugas yang kedua itu ada di D5, kemudian nilai ujiannya ada di D5. Ini memasukkan rumus ya. Terus kemudian bisa kita enter. Jadi jumlah total nilainya di sini keluar. Ya, untuk menjumlahkan. Jadi memasukkan rumus satu persatu. Terus kemudian kita tidak usah repot-repot menghitung satu persatu kita masukkan. Kita bisa mengcopy rumus yang sudah tadi dimasukkan.
lagi. Lalu kita enter. Nah, di sini akan muncul nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata ini diambil dari nilai total keseluruhan dibagi tiga. Ya. Sampai sini paham? Kalau ini di sini sudah muncul, tinggal kita tarik saja ke bawah. Jadi setiap anak itu nilainya rata-ratanya pasti berbeda. Jadi kalian jangan kaget misalkan nanti nilai di rapot kalian itu munculnya, oh Bu, saya rajin ngerjain terus tapi kok nilainya jelek. Bisa jadi nilai itu bisa didompleng dari nilai harian, nilai tugas, ya. Tidak hanya nilai tesnya, ya. Jadi itu untuk pengelolaan nilai. Itu untuk penghitungan nilai rata-rata. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ya. Oke, bisa kita lanjut? Bisa. Oke, setelah itu kita cari nilai tertinggi. Untuk mencari nilai tertinggi, kita bisa gunakan fungsi max atau singkatan dari maksimal, ya. Maksimal itu nilai tertinggi. Jadi untuk mencari nilai tertinggi, kita masukkan rumus sama dengan, terus kita gunakan max atau maksimal, ya. Kemudian kita blok nilai dari data yang pertama, mulai dari Ibrahim, Vira sampai dengan Lena. Jadi di sini nanti kita akan tahu nilai siapa yang paling tertinggi, ya, di antara nilai rata-rata yang sudah tadi dihitung. Ya. Kemudian jangan lupa kita tutup untuk mengakhiri rumus formula. Jadi nanti di sini kalau ada kurung buka, kita akhiri dengan kurung tutup. Kemudian bisa kita enter seperti ini. Jadi nanti di sini muncul nilai rata-rata paling tertinggi adalah 87,6. Kemudian untuk mencari nilai terendah, ya, kalau tadi nilai tertinggi itu kita gunakan rumus max, untuk nilai terendah kita bisa gunakan rumus min atau singkatan dari minimal, ya. Kita masukkan rumusnya sama dengan min, kemudian kita drag jumlah nilai yang sudah tadi dibikin. Dari keseluruhan yang sudah kita cari. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak, silakan lembar kerja yang sudah saya bagi tadi bisa kalian bikin. Jadi di sini ada data laporan penilaian, bisa kalian buat dan bisa kalian gunakan rumus yang sudah tadi saya sampaikan.
sini dari penyampaian kurang jelas atau kurang paham, saya minta maaf ya. Untuk tugasnya nanti bisa dikumpulkan. Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Silakan kalian bisa di shutdown untuk komputernya. Silakan bisa dimatikan terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran untuk hari ini. Oke, sebelum kita tutup, pastikan semua PC sudah off ya. Silakan dimatikan, disolder. Sebelumnya kita siap-siap untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Ya. Silakan doa bisa dipimpin oleh Mas Tunggal. Sebelum kita akhiri pembelajaran, bisa berdoa